Selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan, nama saya Prabowo Fangga dan ini rekan saya Brian Filemon. Kami akan mempresentasikan tentang virtual memory. Selamat siang, nama saya Brian dengan NIM 535170106. Hari ini saya akan menjelaskan tentang virtual memory. Pertama, pengertian virtual memory. Virtual memory adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Memori logis merupakan kumpulan keseluruhan halaman dari suatu program. Tanpa memori virtual, memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik. Disinilah memori virtual melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke secondary stage, dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke memori utama. Teknik ini menempatkan keseluruhan program di disk sekunder dan membawa halaman-halaman yang diperlukan ke memori fisik, sehingga memori utama hanya akan menyimpan sebagian alamat proses yang sering digunakan, dan sebagian lainnya akan disimpan dalam disk sekunder dan dapat diambil sesuai dengan kebutuhan. Berbeda dengan keterbatasan yang dimiliki oleh memori fisik, memori virtual dapat menampung program dalam skala besar, melebihi daya tampung dari memori fisik yang tersedia. Di sini adalah contoh dari mengapa virtual memory diperlukan. Dari gambar di samping dapat kita lihat kita memiliki program dengan memori 4 GB, tetapi kita hanya memiliki mesin dengan memori 1 GB. Jika dilihat dari gambar ini, maka pada saat kita mengakses part 1, part 2, part 3, tidak akan terjadi apa-apa, atau masih bisa dijalankan, karena masih ada memori yang tersedia. Tetapi, pada saat kita hendak mengakses part keempat dan seterusnya, maka akan segera terjadi crash, karena sudah tidak ada lagi ruang memori yang tersedia. Disinilah kita membutuhkan virtual memory, karena dengan adanya virtual memory, akan membuat memori virtual untuk setiap part program dan kemudian akan menerjemahkan ke memori fisik. Lalu cara kerja virtual memory. Pertama di sini dijelaskan dulu, ada dua ruang memori dalam komputer. Yang pertama virtual memory, yaitu memori yang dapat dilihat oleh program. Contohnya, misalnya kita ingin membuka R4 1024 R0, maka akan mengakses alamat virtual atau virtual address 1024. Yang kedua, physical memory, yaitu RAM dalam komputer. Misalnya kita memiliki RAM 2 GB, berarti kita mempunyai alamat fisik atau physical address banyak 2 miliar bytes. Cara kerja virtual memory. Pertama, program akan menjalankan load dan akan menuju ke salah satu alamat virtual atau virtual address. 2. Komputer akan menerjemahkan alamat virtual ke alamat fisik yang berada dalam memori. 3. Komputer akan membaca RAM menggunakan physical address dan kemudian mengembalikan data ke program. Misalnya, kita ingin load R3 1024 R0, maka kita mendapat virtual address 1024. Lalu kita ingin menerjemahkan virtual address tersebut ke physical address dengan cara melalui map. Di kolom map kita lihat virtual address 1024 itu sama dengan physical address 2. Karena sudah didapat physical address 2, maka kita dapat mendapatkan data R3 di physical address 2. Setelah didapat datanya, maka data tersebut akan dikembalikan ke program. Keuntungan memori virtual. Keuntungannya berkurangnya proses M atau K yang dibutuhkan, atau lalu lintas M atau K menjadi rendah, sedikit memori yang dibutuhkan, respon yang lebih cepat karena menurunnya beban M atau K dan memori, dapat melayani lebih banyak pengguna karena ruang memori masih tersedia luas. Cara melakukan virtual memory. Memori virtual dapat dilakukan melalui dua cara. Permintaan pemberian halaman atau demand pegging, yaitu dengan menerapkan konsep pemberian halaman pada proses. Yang kedua, permintaan segmentasi atau demand segmentation, yaitu dengan diterapkan ukuran segmen yang bervariasi. Permintaan pemberian halaman atau demand pegging. Demand pegging atau permintaan pemberian halaman adalah salah satu implementasi dari memori virtual yang paling umum digunakan. Demand pegging pada prinsipnya hampir sama dengan permintaan halaman atau pegging.
Hanya saja halaman atau page tidak akan dibawa ke dalam memori fisik sampai ia benar-benar diperlukan. Untuk itu diperlukan bantuan perangkat keras untuk mengetahui lokasi dari halaman saat ia diperlukan. Ada 3 kemungkinan kasus yang dapat terjadi pada saat dilakukan pengecekan pada halaman dibutuhkan, yaitu halaman ada dan sudah berada di memori, statusnya valid, atau satu, halaman ada tetapi masih berada di disk, belum berada di memori atau harus menunggu sampai dimasukkan, statusnya tidak valid, atau nol, halaman tidak ada baik di memori maupun di disk, atau invalid reference. Saat terjadi kasus kedua dan ketiga, maka proses dinyatakan mengalami kesalahan halaman. Untuk penanganannya, memeriksa tabel internal yang dilengkapi dengan PCB atau Print Circuit Board untuk menentukan valid atau tidaknya bit. Apabila tidak valid, program akan diterminasi atau interupsi oleh illegal address trap. Jika valid, tapi proses belum dibawa ke halaman, maka kita halamankan sekarang. Yang ketiga, memilih frame kosong atau free frame, misalnya dari free frame list. Jika tidak ditemui ada frame yang kosong, maka dilakukan swipe out dari memori. Frame mana yang harus di swipe out akan ditentukan oleh algoritma. Dan keempat, menjadwalkan operasi disk untuk membaca halaman yang diinginkan ke frame yang baru dialokasikan. Lalu ketika pembacaan komplit, ubah bit validasi menjadi 1, yang berarti halaman sudah diidentifikasi ada di memori. Selanjutnya, mengulang instruksi yang tadi telah sempat diinterupsi. Jika tadi kesalahan halaman terjadi saat instruksi diambil, maka akan dilakukan penggalian lagi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.